Jangan 2, jangan sampai 2. Ayo, cantik, kita minum satu. Ayo, minum lagi. Minum, ayo minum. Kamu siapa? Lu bos, lu aku. Pergi. Terima kasih, Paman. Selesai. 2. Dasar anak nakal, toko hari ini hampir kacau. Kamu masih bersembunyi di toilet bermalas-malasan. Cepat buka pintu. Bu, perutku hari ini tidak enak, ingin istirahat sebentar. Kamu masih berpura-pura di sini. Aku beritahu kamu. Hari ini toko dapat pesanan besar. Menunggu kamu mengantar, kalau kamu berani membuat masalah. Aku akan memberimu pelajaran. Ayo pergi. Dia. Aku yang akan. Paman. Uang hari ini. Setiap ekor 80.000, berikan kepada orang tua. Uang sisanya, apakah aku bisa pergi ke rumah sakit untuk operasi? Tapi operasi butuh tanda tangan orang tua. Kalau mereka tahu aku hamil, pasti akan memukulku sampai mati. Dasar anak nakal, masih berpura-pura. Aku beritahu kamu, hari ini toko dapat pesanan besar. Dia waktu itu meski menyelamatkanku. Tapi anak ini, dia juga harus bertanggung jawab, kan? Paman. Hari ini benar-benar terima kasih, hanya saja. Aku ada sesuatu, ingin minta bantuanmu. Bicarakan di mobil. Kamu berapa umur? 19. Sudah dewasa. Kejadian malam itu, aku hamil. beri harga. Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin kamu bantu aku tanda tangan. Tanda tangan apa? Operasi aborsi butuh tanda tangan keluarga. Aku tidak bisa biarkan keluarga tahu ini. Aku janji. Asal kamu tanda tangan, aku nanti pasti tidak akan muncul di depanmu, tidak akan mengganggumu. Aborsi. Ah. Kamu ingin menggugurkannya? Aku sekarang tidak punya kemampuan. Tidak bisa merawatnya, lebih baik tidak membawanya ke dunia ini. Menderita bersamaku. Hai. Kamu yakin hamil? Sudah periksa ke rumah sakit? Aku beli tes kehamilan. Sudah dites. 2 garis. Wah, motorku. Becaku masih di sana. Paman, mau dibawa kemana aku? Rumah sakit. Bagaimana? Bos Lu, selamat. Anda akan jadi ayah. Ada apa? Ayo pergi. Ini rahasia dulu. Termasuk keluarga lu. Baik. Paman, tidak operasi di sini? Kamu benar-benar ingin menggugurkannya? Aku tidak benci bayi. Aku hanya tidak mampu membesarkannya. Kalau mau melahirkan, silakan. Anak itu milikku, aku yang bertanggung jawab. Kamu mau membesarkan bayi?
Ini kartu tambahanku, tanpa limit, bisa dipakai sesukamu. Aku tidak bisa terima, ini terlalu berharga. Niatmu aku hargai. Ini akan kupikirkan baik-baik. Ini ambil. Tidak mahal. Untuk keselamatan. Bayar. Nah, baru benar. Kalau sampai aku tahu kamu menyimpan barang sembunyi-sembunyi. Ibu, aku anakmu, bukan pencuri. Jangan banyak bicara. Di luar masih ada setengah truk barang. Cepat bongkar. Ibu, aku terlalu lelah. Aku ingin minum dan istirahat sebentar. Minum apa lagi? Ibu, kamu ngapain? Dasar anak malas. Siap kali suruh kerja. Selalu cari alasan. Apa aku terlalu baik sama kamu belakangan ini? Aku suruh kamu malas. Ibu, kamu masih punya hati nggak? Semua kerjaan rumah aku yang kerjakan. Aku anakmu, bukan binatang. Binatang pun bisa istirahat. Kenapa adik bisa kuliah? Aku malah harus putus sekolah. Untuk bantu kerja di rumah? Hah, Dasar anak kurang ajar. Bandingin sama adikmu. Adikmu bisa kasih aku meneruskan keturunan, bisa merawatku sampai tua. Kamu bisa. Anak pemboros, dasar. kenapa anak perempuan tidak boleh? Berani membantah? Aku pukul kamu. Sudah, jangan dipukul lagi. Ruo, jangan nakal. Cepat minta maaf sama ibumu. Ibumu benar, anak perempuan yang sudah menikah. Seperti air yang sudah tumpah. Baik. Kalau begitu, cari saja anak laki-lakimu. Aku tidak mau lagi. Berani melawan? Dasar anak kurang ajar, mau bikin aku mati ya? Hari ini, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Are you oh? Camel, pergi saja. Aku anggap tidak punya anak perempuan. Dasar anak pemboros, dasar tidak laku. Jalan. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Paman, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Justru kamu, sebelumnya janji akan melindungi bayi itu. Kenapa malah lari ke tengah jalan? Maaf. Aku bawa kamu pulang. Dipukul sekeras ini, kamu melakukan dosa apa? Tahan ya. Perlu aku bantu? Tidak usah repot. Aku benar-benar tidak apa-apa. Kalau lapar, aku masak. Tidak usah repot. Aku tidak lapar. Coba rasakan masakanku. Bubur manis. Enak sekali. Paman, tidak menyangka kamu punya kemampuan memasak sehebat ini. Benarkah? Ah, ini pertama kalinya aku masak. Jangan diminum, aku salah taruh garam sebagai gula. Aku suka. Maksudku, aku suka bubur ini. Ah. Terima kasih, Paman. Kamu sangat baik padaku. Kembali ke topik. Mereka memukulmu karena anak itu?
Bukan, jangan salah paham. Orang tuaku menyuruhku berhenti sekolah dan tinggal di rumah untuk membantu mencari uang, membiayai adikku sekolah, beli rumah, dan menikah. Di mata mereka, aku mungkin bahkan tidak lebih baik dari hewan ternak. Kalau tidak ingin tersenyum, jangan dipaksakan. Tidak apa-apa, masih ada aku. Bukan kamu yang salah, tapi mereka. Ada orang yang tidak pantas menjadi orang tua. Mereka tidak menghargaimu. Masih ada aku. Ah, jangan salah paham, maksudku. Kamu mengandung anakku, aku punya tanggung jawab ini. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini saja? Jangan salah pahamnya. Aku bukan orang yang kamu pikirkan. Aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Paman, terima kasih, sudah mau menampungku, itu sudah sangat baik. Aku percaya padamu. Begitu bayi ini lahir, aku akan pergi sendiri. Tidak akan merepotkanmu. Terserah kamu. Aku masih ada pekerjaan, aku naik dulu ya. Paman, biarkan saja, aku yang akan melakukannya. Tidak perlu. Kenapa aku merasa paman seperti marah? Hayalanku saja. Halo, ayah. Ruo-ruo, jangan nakal. Tidak ada permusuhan antara ibu dan anak, cepat pulang. Minta maaf yang baik kepada ibumu. Dasar anak kurang ajar, kamu mati di luar ya? Masih kabur dari rumah, mengancam siapa? Aku beritahu kamu. Kamu mati pun tidak apa. Kamu bisu? Aku bicara kamu tidak dengar? Kalau berani, jangan pulang, mati saja. Tidak ada yang akan mengurus jenazahmu. Ayah, aku baik-baik saja. Aku akan mencari pekerjaan. Untuk sementara tidak pulang dulu. Masih cari kerja? Dengan pendidikanmu yang sedikit itu, masih cari kerja? Ah, jangan mempermalukanku di luar sana. Melakukan pekerjaan yang tidak pantas. Ibu, apakah di matamu aku hanya bisa melakukan pekerjaan yang tidak baik? Bukankah ibu ingin aku mati di luar? Baiklah, anggap saja aku sudah mati. Kamu. Paman, kamu sudah selesai. Dingin. Tidur di kamar saja. Ah, aku turun sendiri saja. Jangan bergerak. Tidurlah. Jangan takut. Aku tidak pergi. Paman, kamu baik sekali. Aku pergi ke kantor. HP New yang hancur itu sudah kubuang. Aku masih ingin bilang, mungkin bisa diperbaiki. Ya ampun. Model terbaru. Ini harganya berapa ya? Halo, Suka? Paman, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Ini ganti rugi untukmu. Data dari HP sebelumnya sudah dipindahkan. Kalau tidak suka, buang saja. Tidak kubuang. Terima kasih, Paman. Oh ya, aku mengirim orang untuk merawatmu. Jangan lupa makan yang teratur. Paman begitu baik padaku. Bagaimana aku bisa membalasnya?
Syukurlah, Tuan Muda akhirnya sadar. Selamat pagi, Nyonya Muda. Bukan, Anda salah paham. Aku hanya tinggal sementara di sini. Namaku Guruo. Aryuo. Namamu sangat indah. Ah, aku tidak mungkin salah lihat. Selama bertahun-tahun, kamu adalah wanita pertama yang masuk. Villa ini, kamu pasti Nyonya Muda. Bukan. Simpan Kekasi di Romamua. Sastra istri cantik. Wah, Tuan Muda kita memang romantis. Aku benar-benar bukan. Mak Wang, kamu kebanyakan baca novel bos galak ya? Nyonya Muda, silakan makan. Ruo. Duh, ingatanku. Aryuo. Nyonya Ruo, semoga cocok seleranya. Aku akan siapkan makan siang. Ternyata paman punya pacar, dan dia seorang selebriti besar. Memang, dia sangat hebat. Sangat cocok dengan Su Kingsway. Tapi kalau mereka menikah, sayang, gimana nih? Gak boleh. Aku harus tanya jelas-jelas. Paman, kamu sudah pulang? Aku pakai sepatu dulu. Nanti jangan jalan tanpa alas kaki lagi ya. Cewek mudah kedinginan, apalagi kamu sedang hamil. Paman, aku mau tanya sesuatu. Ada apa? Nanti, kamu akan baik kepada bayi kita kan? Ayah mana sih yang tidak menyayangi anaknya? Kalau begitu, setelah kamu menikah dengan Nona Su, kalau kalian punya anak sendiri, bolehkah aku membesarkan bayiku sendiri? Nona Su siapa? Yaitu Su Kingsway. Bukankah kalian? Ah, Su Kingsway. Jangan terlalu banyak baca omongan tidak jelas di internet. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Hah? Tidak ada? Itu semua hanya kabar burung di dunia hiburan, cuma gosip. Lagi pula, aku ulangi sekali lagi. Aku tidak akan menikah dengan siapapun. Jangan terlalu banyak berhayal. Tuan Muda, Nyonya Muda, sudah siap makan. Mak Wang, aku benar-benar bukan. Ayo, makan. Kenapa paman tidak menjelaskan? Sikapnya begitu, mudah membuat orang salah paham. Makan yang banyak, kamu terlalu kurus. Tolong jangan menyebarkan rumor. Lucia turun tangan sendiri membantah kabar palsu. Tapi mereka berdua sangat cocok. Jangan-jangan dia gay? Ada apa? Tidak apa-apa, ayo makan. Paman, kamu lagi memelihara babi ya? Kamu terlalu kurus, sekarang masih belum kelihatan. Pasti kakak Kingsway menolak praktik kecuali Lucie. Makanya dia begitu membencinya. Sok gagah apa sih? Cuma punya sedikit uang, kakak juga tidak tertarik. Orang-orang ini keterlaluan. Paman pasti tidak melakukan praktik kecuali. Bukan, Lucie bukan orang seperti itu. Jangan kamu pelakar? Bos Lu, ada rapat perusahaan jam 11. Jam 3 sore masih di Lucie Lu, leluhur. Sayal. Ada apa? Fans Su Kingsway menuduhmu memanfaatkan kekuasaan. Opini publik sekarang sepenuhnya mendukung mereka. Bos Lu, perlu menurunkan trending topik? Omong kosong. Tak perlu dihiraukan. Kamu
Kamu benar-benar bisa tenang ya, sungguh seperti biksu yang menahan diri. Hanya kasihan fans setiamu yang dihujat habis-habisan. Langsung trending. Fans setia. Fans setia apa? Yang satu itu, Fu Sheng Ruomeng, bilang kamu lembut dan perhatian. Tampan, baik hati, kaya, dan berkarisma. Fu Sheng Ruomeng. Ruo. Zhenyan. Catat semua informasi orang yang menghina Fu Sheng Ruomeng. Apa? Kamu mau menggugat mereka? Ada masalah? Itu ratusan orang. Kalau kamu menggugat mereka, sama saja memberinya ratusan anti-fans. Nanti mereka akan menghabisi tenaga untuk membencinya. Kalau begitu pilih beberapa yang paling parah, gugat sampai mereka bangkrut. Zhenyan, lakukan seperti aku katakan, keluarkan surat peringatan hukum. Baik. Gila-gila, kalian berdua sudah gila. Anak buahku, aku yang akan melindunginya. Anak buah apa? Mungkin kamu harus memanggilnya kakak ipar. Bos lu, mau kemana? Masih ada jadwal nih. Kakak kepar. Kabar aneh. Lucia yang sudah jomblo selama ribuan tahun. Ternyata punya wanita juga. Sepertinya. Aku juga harus berusaha lebih keras. Ini sebenarnya bagaimana? Bintang Fu Sheng Ruomeng ini, dari mana munculnya? Kami juga tidak tahu, padahal press release sudah disiapkan. Tinggal menunggu pemanasan, foto-foto itu akan dirilis. Hubunganmu dengan Lucia akan terbukti. Posisimu di industri ini akan naik drastis. Siapa sangka tiba-tiba muncul Fu Sheng Ruomeng. Kalau begitu selidiki. Aku ingin tahu, latar belakangnya seperti apa. Saat ini muncul dan mencuri trending topikku. Aku tidak akan membiarkannya tenang. Halo, siang-siang. Ruo, kamu di mana? Kamu lihat berita online itu? Kamu musuh siapa sih? Kok bisa trending? Cepat sembunyi, para haters itu. Sudah bawa kamu untuk kamu. Apa? Mereka ke rumahku buat ribut? Di sini, hancurkan semuanya. Desa Kurangajar, kalian mau apa? Mau apa? Anakmu yang baik banget itu. Ayo lihat, keluarga ini. Ngasih anak perempuan jalan, sukanya goda cowok orang. Anakmu pelakor, nggak malu? Omong kosong. Ruo anak baik dan sopan. Mana mungkin dia lakukan kayak gini? Baik apanya? Dasarlon. Bahkan pria Dewi Su berani merayu tak tahu malu. Kalian orang tua pelacur, kalian juga brengsek. Apa yang kalian bilang beneran? Pasti. Dasar anak Kurangajar. Sampai segitunya nggak tahu malu. Udah nggak usah pura-pura. Kelakuan anakmu. Emaknya nggak tahu? Toko ini. Kok kami boykot. Siapa suruh anakmu jadi pelakor? Kami nggak akan makan di sini lagi. Dia udah bikin keluarga kami. Karena dia berani lakuin. Hal begitu, aku akan putus hubungan dengannya. Dia udah bukan anakku lagi. Apa yang kau omongkan? Sudah kami besarkan bertahun-tahun, cuma bikin malu. Dia bisa kasih kami apa? Anak perempuan kayak gini. Ngapain dipertahankan? Ibu, Ruo. Paman, aku ada urusan, pulang dulu. Sial. Angkat telepon dong, Ruo. Lihat, itu dia kan? Guru Ruo, kamu Fu Sheng Ruomengnya? Kenapa kamu nargetin Su King Sue? Kamu hater Su Ching Shue? Kenapa kamu begitu jahat padanya? Johnny Pelakor. Nggak malu? Aku bukan pelakor. Lihat APA yang Japaka di Tanggon. Helm Bernanhan. Cuma ada satu di dunia. Harganya 100 juta. Ini kan punya Lucie. Masih berani bilang bukan pelakor? Aku bukan. Ini dapat dari mana? Jangan-jangan kamu yang mencurinya? Aku tidak. Ini? Tidak. Aku tidak boleh menyusahkan paman. Sebenarnya apa hubungan kalian? Urusanmu apa? Sudah kubilang, aku bukan pelakor. Kalian tahu tidak, menyebar fitnah itu melanggar hukum. Yang tanggung jawab adalah hilang. Kalian tidak takut menjerumuskan Su King Sue? Konyol sekali. Apa maksudnya ini? Jangan sampai ditakut-takuti olehnya. Jangan lupa, ajak APA kita ke sini. Ya, kita ke sini untuk membela King Sue. Dasar lacur. Pukulai dia. Hajat pelakor. Pukulai. Berani beraninya jadi pelakor. Bukan aku tidak. Menggoda pria yang jadi idola kami. Su, paman yang memberikannya padaku. Hajar sampai mati. Jangan. Mimeng pantas de Pukule.
Mulai pura-pura sekarang. Anakku. Ayah, ibu, tolong aku. Jangan mendekat. Dasar tidak tahu malu. Pantas dipukuli sampai mati. Lucy, kenapa dia bisa ada di sini? Ayah, Lihat, Ruoro. Hei, Bos Lu, akhirnya kamu datang. Wanita ini mencuri tasbihmu. Sudah kubantu memberinya pelajaran. Berani-beraninya menyentuhnya. Maafkan aku, Paman. Aku tidak bisa menjaga tasbihnya. Tidak apa-apa. Aku yang harus minta maaf padamu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Shenyan, semua orang yang ada di sini hari ini. Jika sesuatu terjadi pada Ruo-Ruo, satu persatu, tidak akan kubiarkan pergi. siap. Kalian mau apa? Kami mau pulang. Berani-beraninya menghalangi kami. Tasbih Bos Lu, siapa yang merusaknya? Cia. Kami salah, Bos Lu. Paman, jika anak kita hilang, apakah hubungan kita juga? Ruo-Ruo, percayalah padaku, pasti tidak akan apa-apa. Bos Lu, mohon tunggu di sini. Sie. Guru Ruo, kamu bilang akan melindungi anak kita. Tapi sekarang, apa yang sudah kamu lakukan? Maaf. Apa gunanya maaf? Aku beritahu kamu, mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Pak. Pergi. Paman. Apakah kebaikanmu padaku hanya karena anak itu? Ruo-Ruo, kenapa? Mimpi buruk? Aku kira kamu tidak mau aku lagi. Masa sih? Lainnya baik-baik saja. Baik-baik saja, kata dokter, untung cepat ditangani. Tapi, lain kali hati-hati ya. Tadi, mimpi apa? Paman, apa aku merepotkanmu? Urusan itu biar aku yang tangani. Sudah jelas? Ya. Suking Sue ingin memanfaatkan Anda untuk publisitas. Tapi rencananya digagalkan oleh Nona Gu. Jadi dia dendam dan menghasut fans. Baik. Beritahu seluruh industri. Blokir Suking Sue. Siap. Xiao-xiao. Kamu datang kenapa? Bos Lu menyuruhku menemanimu. Gimana? Masih ada yang tidak nyaman? Tidak, aku sudah lebih baik. Kamu dan Lucia itu hubungan apa sebenarnya? Lalu anak itu bagaimana? Apa dia menyakitimu? Aku akan cari dia. Kamu salah paham, aku dan Paman. Bukan hubungan seperti yang kamu bayangkan. Sebenarnya kita. APA? Kamu bilang, kamu dan Kaisar Malam Kyoto itu. Sekarang bahkan punya putranya. Gambar apa ini? Kok jelek banget gambarku? Maaf Nona Su, bagian mana yang tidak Anda suka? Pergi. Ching Shui, Burek, kamu trending. Suking Sue ternyata orang seperti ini. Bukannya dulu dia bilang tidak takut kanan, menolak aturan tersembunyi. Ternyata citranya palsu, wanita ini penuh kebohongan. Bahkan di lokasi syuting bertingkah sok penting, artis bermasalah seperti ini. Kenapa belum di blacklist? Omong kosong. Sim Yo Fitnah. Cepat keluarkan pernyataan.
Citraku sama sekali tidak boleh terpengaruh. Sudah dikeluarkan tapi tidak ada efek, perusahaan sedang menyelidiki. Orang di balik layar tidak meninggalkan jejak sama sekali. Kami curiga ini ulah bos Lu. Mana mungkin? Kenapa dia menargetkanku? Tenanglah. Yang terpenting sekarang adalah mencari cara untuk meminimalisir dampaknya padamu. King Sue, mau kemana? Tentu saja membuat topik baru untuk mengalihkan perhatian publik dariku. Sudah sehari, kenapa belum ada pelanggan? Ini semua salah Guru Luo si pembawa sial. Kalau bukan karena dia, keluarga kami takkan mengalami hal seperti ini. Jangan banyak bicara. Lebih baik mati di luar daripada menyusahkan aku. Nona, mau makan apa? Di sini ada semuanya. Kalian orang tua Guru Luo? Kamu siapa? Putrimu tidak tahu diri melawanku. Karena kalian orang tuanya harus bertanggung jawab. Kekulai. Kecuali apa? Kecuali kalian mengeluarkan pernyataan memutus hubungan dengannya. Lalu sebutkan semua perbuatan buruk Guru Luo. Dan umumkan ke publik. Sekarang saja, aku akan membuat Guru Luo hancur total, atau hal kecil seperti menutup toko ini bisa kulakukan. Jangan dengarkan ancamannya. Kamu jamin kalau aku keluarkan pernyataan, kamu tidak akan mengganggu kami? Tentu. Tapi cepatlah. Boss Lu, ini yang kusita dari keluarga Gu. Pernyataan pemutusan, hubungan dan dokumen fitnah. Awasi keluarga Gu. Aku tak izinkan siapapun menyakiti Luo. Siap. Ada APA? Kok suasana hatimu tidak enak? Bukannya masalah di internet sudah selesai? Ada apa lagi? Cerita sama aku dong. Xiao Xiao. Aku suka sama seseorang, menurutmu bisa aku kejar nggak? Yang kamu bilang, bukan bos lu kan? Iya, Lucie. Walaupun kita berdua nggak lama kenal. Tapi sebenarnya aku juga nggak tahu. Aku nggak tega sama Lucie, atau nggak tega sama bayi. Yang aku tahu, aku nggak mau pergi. Nggak mau ninggalin dia. Kamu beneran udah jatuh cinta. Terus kamu mau gimana? Menurut kamu, dia suka tipe kayak apa? Kayak aku ini. Bisa nggak mencuri hatinya? Tipe kamu. Kayaknya dia nggak suka. Di novel-novel, bos suka yang cantik, mencolok, dan kuat. Tipe manis kayak kamu udah ketinggalan zaman. Terus gimana dong? Aku bisa bantu, tapi kamu harus dengerin aku. Bisa nggak? Iya, Gimana, Guru? Berita putus hubungan sama orang tua udah jadi headline belum? Nggak. Sekarang semua platform nolak kerja sama-sama kita. Su Qingshui, kamu udah bikin marah Lucie, karirmu hancur total. Nggak mungkin. Udah kayak gini, kamu masih nggak sadar? Aku mau cari bos lu, dia pasti bisa bantu aku. Kamu gila ya? Ngapain bos lu mau bantu kamu? Kalau gitu aku temenin dia semalam. Boss Lu. Shen Yan. Kasus cyberbullying Luo. Gimana progresnya? Bos Lu, aku baru mau laporin ini, progresnya lancar, Jishao kali ini. Juga bantu banyak. Gampang, aku nggak bakal biarin orang-orang yang ganggu kakak iparku. Halo, Nona Su mau ketemu Bos Lu. Tolong sampaikan ya, oke. Aku sampaikan ke Bos Lu. Bos Lu, Nona Lusu di bawah nekat ingin bertemu denganmu. Bagaimana? Suruh dia naik, kalian turun dan tunggu di bawah. Baik. Bos Lu. Jangan sentuh aku. Kotor. Bos Lu.
Aku tahu salah. Asal kau mau melepaskanku, aku bisa memberimu segalanya. Lues saya. Katakan, ada apa? Cuma ingin bertemu dengan kakak ipar kecilku. Bahkan Shenyan sudah bertemu, aku juga harus bertemu. Apalagi, aku sudah bersusah payah membantumu melaporkan begitu banyak haters. Ini tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras, kan? Biarkan aku bertemu, Bos Lu. Kakak Lu. Keke Lu, boleh kan? Sudahlah, biarkan kamu bertemu, jangan sampai menakuti dia. Tenang saja. Xiao Xiao, apakah ini bisa berhasil? Ruo, tenang saja. Aku jamin penampilanmu pasti bisa membuat Lucia yang tua itu tidak tahan. Coba saja. Kalau begitu, mari kita coba. Ada apa? Kakak ipar kecil ini. Ai. Aku selalu mengira kau orang yang tidak romantis, ternyata. Kalian bermain sejauh ini. Benar-benar tidak terduga. Bos Lu, aku tidak melihat apa-apa. Ah iya, aku juga tidak melihat. Pergi. Chen Ken. Semuanya pergi. Ruo, buka pintu. Semua sudah pergi. Tertawa saja, terus tertawa, lelucon ini bisa membuat kalian tertawa selama 2 tahun. Bukan lelucon. Jauh dariku. Tadi aku ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Tadi sangat memalukan. Begini. Aku minta maaf, maafkan aku, seharusnya aku memberitahumu. Lebih awal. Baiklah, kamu hari ini. Aku suka kamu. Aku serius. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku tahu ini. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan, kalau kamu tidak suka aku. Aku akan menepati janjiku sebelumnya, aku akan melahirkan bayinya. Aku akan pergi sendiri. Paman, Mulai sekarang, kita akan selalu bersama selamanya. Paman. Kalau begitu kamu sudah berjanji padaku. Ini benar-benar terjadi? Kenapa terasa indah seperti mimpi? Gatal. Paman, kamu belum bangun juga. Denganmu di sini, aku ingin tidur lebih lama. Hari ini kita makan di luar yuk. Kalau begitu, hari ini kita kencan ya? Boleh aku makan lobster kecil? Tidak boleh. Tapi, bisa makan hotpot. Benarkah? Bagus sekali, aku pasti akan makan banyak. Paman, ini tidak ada lobster kecil, tapi ada jiwa. Tapi ini lebih berkelas daripada lobster kecil. Sebentar lagi panci akan datang. Kamu mau makan apa saja, bisa dimasukkan ke dalamnya. Kamu kenal dia? Mantan pacar. Kamu panik apa? Kakak. Kamu di sini? Sekarang berani ya? Berani kabur dari rumah, bahkan dengan pria liar seperti ini. Bergaul bersama. Cepat ikut aku pulang, minta maaf ke orang tua. Aku tidak melakukan salah apapun untuk meminta maaf. Aku tidak tahu. Ruo, kamu benar-benar sudah besar ya. Lihat bagaimana aku menghukummu. Pergi. Kamu siapa lagi? Salah paham, semua salah paham.
Paman. Maaf ya, Kenapa minta maaf padaku? adikku, dia mengganggumu ya? Aku tidak marah. Aku hanya tidak suka dia memperlakukanmu dengan sikap seperti itu. Dia selalu seperti ini saat aku di rumah. Tidak peduli aku benar atau salah, yang dimarahi selalu aku. Orang tua tidak pernah berpihak padaku. Maaf ya. Tenang saja. Mulai hari ini, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Kamu tarik aku ngapain? Kakakku dibawa kabur sama pria liar ini. Lihat saja aku menghajarnya. Kamu tidak tahu siapa dia. Dengan satu jari saja, dia bisa menghancurkanmu. Siapa dia? Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Lu, keluarga terkaya di ibu kota. Lu Sai, kamu tidak tahu? Siapa? Kamu bilang dia Lucie? Jangan lihat lagi. Kamu sudah meninggalkan kesan buruk pada bos Lu. Hati-hati, dia benar-benar marah. Kalau kakakku bisa menikah dengan keluarga Lu, keluarga kita bakal langsung naik kelas. Jangan mimpi, keluarga Lu adalah keluarga super kaya, gadis biasa. Tidak punya hak untuk menikah ke keluarga Lu. Bahkan jika kakakmu benar-benar beruntung, paling-paling hanya bisa dapat uang dari bos Lu. Kamu minggir dulu. Kak. Ayo pergi. Kak. Kamu beberapa hari ini tidak di rumah, selalu bersama pria itu ya? Bukan urusanmu. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah putra keluarga kaya Lu, Lucie. Tapi aku kasih tahu. Orang seperti dia tidak akan serius denganmu. Dia hanya main-main saja. Sekarang ambil saja uang sebanyak-banyaknya darinya. Aku baru saja lihat mobil bagus. Pinjamkan aku uang dulu. Aku tidak punya uang. Kak, kamu sudah bersama Lucie. Kok bisa tidak punya uang? Aku cuma mau beli mobil. Kalau kamu tidak belikan, aku akan bilang ke orang tua. Biarkan mereka menghajar kamu. Tidak boleh, kalau orang tua tahu. Mereka pasti akan memeras om itu untuk uang. Tunggu beberapa waktu lagi. Cepat dapatkan uang. Aku tidak sabar. Ruo-ruo. Ada apa? Tidak apa-apa, ayo pergi. Ada apa? Kakak, mobil yang aku minta dan tas Jiao-Jiao, sudah kamu beli? Belum. Guruo, kenapa kamu tidak membelinya? Sekarang kamu sudah dekat dengan orang kaya, bantu adikmu sendiri dong. Ada APA, kalau kamu tidak membelikan mobil untukku, aku akan langsung ceritakan halmu kepada orang tua. Kamu tahu apa konsekuensinya. Ada apa? Sedang tidak mood. Bukan, maksudku, waktu itu, kita kan di depan restoran hotpot. Lihat adikku? Aku takut adikku membawa orang tua untuk mengganggumu. Jadi, aku pikir, lebih baik pindahkan kartu keluargaku dulu. Ruo-ruo. Ikut aku sebentar. Duduk. Fusheng Ruomeng menang gugatan melawan haters, dapat kompensasi. Haters minta maaf, aku tidak melaporkan haters. Paman, kamu yang membantuku melaporkan haters? Kalau begitu, akunku bisa digunakan lagi, aku bisa berbicara dengan orang lain. Dan tidak hanya itu. Tunggu sebentar. Ada ini juga. Di sini ada 460.000, uang kompensasi dari kemenangan gugatan. Kalau begitu, aku bisa pakai untuk beli rumah? Tentu saja. Paman, sekarang kamu sudah kuberi cap. Jadi mulai sekarang, kamu adalah milikku. Bagaimana kalau aku temani kamu pergi? Tidak usah. Aku sudah lebih dari sebulan tidak pulang, harus ketemu mereka. Kamu tunggu di mobil saja, aku akan segera kembali. Ruo, belum makan kan? Ayo, cepat duduk dan makan. Makan apa? Aku tidak masak untuknya, dia sudah makan. Orang lain makan APA? Kamu kan hebat. Baru sebulan sudah pulang. Di luar tidak bisa bertahan ya? Aku beritahu kamu. Rumah ini bukan tempat yang bisa kamu tinggalkan sesuka hati.
dan kembali sesuka hati. Sudah, jangan banyak bicara. Dia sudah membuat masalah besar. Toko kita sampai. Harus tutup karena dia. Aku omongin dia sedikit kenapa. Pergi. Ambil yang aku tulis tadi. RUO. Cepat. Cepat berlutut dan berjanji pada ibumu. Janji akan mendengarkan semua perkataannya. Kamu dengar tidak? Kalian. Aku kasih dua pilihan. Ayahmu punya teman lama, istrinya baru meninggal. Dia bilang, mau kasih 10 juta untuk bantu kita lewati kesulitan. Syaratnya, kamu harus menikah dengannya. Aku sudah setuju. Kamu, perjanjian ini tidak perlu ditandatangani. Putus hubungan? Ya? Baik. Kalau begitu putus saja. Aku tanda tangan. Bagus, kamu benar-benar sudah berani ya. Aku ingin lihat, sekeras apa tulangmu. Kamu mau apa? Ada APA? Aku membesarkannya, sekarang keluarga dalam kesulitan. Dia berkorban sedikit kenapa? Dia malah tidak mau. Dia tidak mau menerima kebaikan. Harus dipaksa. Hari ini, mau tidak mau dia harus menikah. Aku. Berhenti. Kamu siapa? Ini rumahku, kamu masuk tanpa izin. Paman. Ruo. Jangan takut, ada aku. Who are you? Kamu tidak tahu malu. Berpelukan dengan lelaki liar. Kalau sampai orang luar tahu, bagaimana? Kamu. Di dunia ini, ada orang seperti kalian. Kalian pantas jadi orang tuanya? Ayo. Bawa surat perjanjian yang sudah disiapkan. Kamu mau apa? Guru Ruo adalah anakku. Dengan hak apa kalian mengambil keputusan untuknya? Aku punya 20 juta, tanda tangan. Saya lagi dengan kalian. Kenapa kami harus percaya padamu? Ya. Shenyan. Baik, kita tanda tangan. Meski bukan orang tua kandung, tapi ada kasih sayang. Aku pergi, kalian jaga diri. Orang tua kandung apaan sih? Kayak mendadak. Tanggo. Laki-laki itu dari mana sih? Bisa langsung keluarin 200.000. Pasti bukan orang biasa. Kok poli? Aku gak bisa putus hubungan. Guru Ruo itu anakku. Dia pikir dengan 200.000 bisa ambil anak kita. Mimpi kali. Sudah terlambat, lihat. Dasar Guru Ruo kurang ajar. Kapan dia pindahin kakaknya? Dia sengaja mau putus hubungan sama kita. Makanan manis bisa bikin mood membaik. Mama. Sayang. Pelen. Jangan lari, nanti jatuh. Om, beli aku dong. Kalau begitu, gantiin aku satu keluarga. Jangan bilang beli. Kamu tak ternilai harganya. Kalau begitu, boleh punya satu keluarga? Nanti. Kamu gak cuma punya satu keluarga.
Oh iya. Malam ini. Kita makan di rumah lama yuk. Rumah lama. Mamaku pasti suka sama kamu, jangan khawatir. Om. Mamamu, jantungnya gimana? Maksudmu? Aku takut ngejutin beliau. Tapi tenang aja. Apapun kata mamamu, aku terima. Aku akan berusaha gak bertengkar sama mamamu. Ngaco banget. Kamu anggap mama aku seperti apa? Di sinetron kan biasanya begitu, kan? Nanti jangan-jangan mamamu langsung kasih aku cek, bilang, bawa 5 juta, tinggalkan anakku. Ibuku takkan melakukan hal seperti itu. Kalau benar terjadi seperti ini, bolehkah aku setuju? 5 juta loh. Sudah cukup untukku dan bayi hidup nyaman. 5 juta? Kamu tidak bisa berhitung ya? Setahun saja aku dapat berapa kali 5 juta? Paman, harusnya aku bawakan hadiah apa untuk keluargamu? Pertanyaan lanjutan dari 909. Tak usah bawa apa-apa, semua sudah kuatur. Kamu cukup temani aku pergi saja. Wah, si manis pulang. Ibu sangat kangen. Cruise NIH, NAK. Lepas. Tenang dong. Imut lucu, kayak kelinci putih. Anakku memang jago pilih, cuma usianya masih terlalu muda ya. Tuan Muda, percayalah, aku benar-benar tak bicara apapun pada Nyonya. Jangan cari masalah dengan Tante Wang. Aku yang mau datang sendiri. Dasar anak kurang ajar, hebat juga kau. Menyembunyikan gadis cantik begini di rumah. Bilang sama ibu saja tidak. Ibu ini ibumu atau bukan sih? Nona, namanya siapa? Berapa umur? Nyonya, nama saya Guru Orwo. Umur 19 tahun. Dasar anak baik-baik mau japelin ya? Gadis segini kecilnya tega juga kau goda. Sampai bikin hamil lagi? APA? Hamil? Dari mana kau tahu dia hamil? Tuan muda, bukan saya. Kalau tak mau orang tahu, jangan lakukan. Kau janji periksa kehamilan untuk Roa-Roa, mana mungkin ibu tak tahu? Kalau tidak, berapa lama lagi kau mau bohongi ibu? Ayah kan, Roa-Roa? Nyonya, saya. Aduh Roa-Roa, panggilan Nyonya Enyu itu. Bikin ibu ngeri dengar. Tak bisakah panggil yang lain? Kalau begitu, panggil Tante. Ruo-ruo, kalau lelah, istirahatlah di lantai atas. Em. Aduh, ini semua salah ibu. Orang hamil memang gampang ngantuk, pergilah ke kamar itu. Istirahat dulu ya, nanti kalau makan sudah matang, aku kasih tahu. Sirtain Dong, kenapa sembunyi-sembunyi dari kami? Aku mau tunggu waktu yang tepat baru bilang ke kalian. Sebenarnya malam ini aku rencana bawa dia pulang ke rumah lama. Memperkenalkan dia ke keluarga. Kalau gitu, aku malah ikut campur ya? Maksudnya apa? Kamu udah bilang ke keluarga? Ayah sama kakek udah tahu. Aku kan senang banget. Jadinya keceplosan. Kakekmu tuh, sebentar lagi mereka mungkin datang. Kamu siap-siap ya? Hah? Roa lagi hamil. Makanannya harus bergizi seimbang, aku sendiri yang masak buat dia. Nyonya. Lucia. Kamu sembunyikan cucu cicitku dan mantu di luar. Apa maksudmu? Apa maksudmu ini? Apa aku mendidikmu jadi playboy kayak gini? Apa kamu pikir aku udah tua gak bisa angkat tongkat lagi? Kakek jangan marah. Aku emang rencana hari ini bawa dia makan di rumah lama. Iya, beneran. Kapan aku bohong sama kakek? Aku gak pernah mau sembunyi dari kakek. Baiklah kalau memang jujur. Roa, jangan nervous. Hidup di keluarga lu itu simpel kok. Yang penting kamu bisa ngatur Xiao Ye. Sisanya, siapa yang ganggu kamu,
bakal kena batunya. Nyonya, tuan muda, kalian pulang. Ini pasti Nona Guya? Halo, aku kepala rumah tangga keluarga Lu. Halo Pak Yo. Ayo kita masuk. Hem. Kak sepupu. Akhirnya pulang juga. Halo Kakapar, aku Lu Zaichen. Kenalan yuk. Kamu datang lagi? Rumahmu gak ada makan malam ya? Aku jenguk kaget, Kak. Pelit banget sih, aku cuma mau kenalan sama Kak Ipar. Segitunya, Kak? Awas lo, aku pendendam. Aku pendendam. Dasar anak ini, akhirnya pulang juga. Sudah berapa lama gak makan malam sama ayah? Ruo, ini ayahku. Ayah, ini Guru Ruo. Halo, Paman. Baik, baik, baik. NAK. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Jangan sungkan dan jangan ragu. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Kalau begitu, kami akan pergi menemui kakek dulu. Percayalah. Kakek, kakek sangat menyukaimu. Jangan takut. Xiao Ye. Cepat bawa istrimu duduk, jangan sampai dia lelah. Jangan sampai dia capek. Ruo, kamu adalah pacar Xiao Ye. Sama seperti dia, panggil aku kakek. Halo, kakek. Baik, Ruo. Di rumahmu ada siapa saja? Mereka juga tahu tentang Xiao Ye kan? Kakek, Ruo, ingatlah. Di sini selamanya adalah rumahmu, kamu bisa kembali kapan saja. Jika di luar sana kamu menghadapi masalah, setelah kembali, kamu bisa ceritakan pada kakek, kakek akan membelamu. Terima kasih, kakek. Baiklah, ini belum pagi. Ayo kita pergi makan malam. kakek, Sebelumnya, melihat reaksimu, keluarga Ruo. Sepertinya ada masalah? ya. Orang tuanya sangat tidak baik padanya. Dan mereka lebih mementingkan anak laki-laki. Beberapa waktu lalu, mereka bahkan ingin menikahkannya dengan seorang pria tua. Hanya untuk uang 10.000. Sanggup hadak masakakal, orang tua makam APAITU? Di zaman sekarang masih ada yang lebih mementingkan anak laki-laki? Lalu, Ruo sekarang sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Benarkah? Ya, kartu keluarganya sudah dipindahkan. Tapi aku pikir, jika orang tuanya tahu identitas asliku, mereka mungkin akan mengganggu Ruo. Karena mereka tidak menginginkan Ruo, mulai sekarang, mereka tidak akan bisa bertemu Ruo lagi. Mereka tidak layak menjadi keluarga Ruo. Keluarga Gu ini, kamu harus tetap awasi dengan ketat ya. Mengerti. Jangan jijik padaku, aku bisa berubah jadi lebih baik. Jangan jijik padaku. Aku bisa berubah jadi lebih baik. Jangan jijik padaku, aku bisa berubah jadi lebih baik. Paman, kalian sudah selesai bicara? Iya, gimana? Tidurnya nyenyak? Aku ingin tahu sikap kakek. Orang tuaku dan adikku sudah tidak mau aku lagi, aku hanya punya diriku sendiri. Keluargamu akan setuju? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Kamu, pewaris keluarga besar. Bukankah semuanya harus sepadan? Di novel-novel begitu ceritanya. Aku tidak bisa membantumu banyak, malah mungkin membebanimu. Aku tidak mengizinkanmu berpikir seperti itu. Kamu hebat, tidak kalah dari siapapun. Lagi pula, keluargaku sangat menyukaimu. Tenang saja. Sungguh, Iya. Ruo, sabar ya. Sebentar lagi setelah pemeriksaan selesai, kita bisa makan. Paman, aku bukan anak kecil, tidak perlu dihibur seperti ini. Aku baik-baik saja, cuma perut sedikit lapar, ayo kita pergi sekarang. Iya. Bos Lu, lihat, ini jantungnya. Ini kelopak mata. Ada apa? Apakah ada masalah dengan bayiku? Apa yang terjadi? Jangan buru-buru, aku cek dulu ya, sepertinya 2. Kantung kuning telur, bisa dipastikan, ini kembar. Paman, 2, kita punya 2 bayi. Ruo.
Terima kasih. Oh iya, aku ingat, kakek bilang padaku. 2 hari lagi akan menghadiri pesta ulang tahun Lai. Ayo kita pilihkan hadiah untuknya. Kalau begitu, aku boleh ikut? Tentu saja, kamu kan Nyonya Lu, di dunia ini. Hanya kamu yang paling berhak. Lucie memblokirku, menolakku, ternyata. Karena wanita ini. Goryo, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Silakan masuk. Lai. Kakek bilang kamu sudah pulang, menyuruhku untuk berkunjung. Siyi, silakan duduk. Nona, siapa namamu? Berapa usiamu? Namaku Gururwo, umurku 19 tahun. Kalau Sin-er masih hidup, usianya juga segini. Jangan-jangan dia. Pak Li. Aku teringat seorang kenalan lama. Kalau begitu, kami ada urusan lain, kami pamit dulu. Oh, baiklah. Sin-er, apakah itu kamu? Kinwu, Bos Li, tolong selidiki. Gadis yang bersama Gusie itu. Siapa sebenarnya dia? Selidiki dengan teliti, jangan sampai orang lain tahu. Siap. Laulu, ada kabar gembira. Ku dengar Sie dari keluargamu. Sudah punya pacar. Ah, benar. Bagaimana mereka bertemu? Ini, bagaimana persisnya mereka bertemu, aku sebagai orang tua. Tidak enak terlalu banyak bertanya. Tapi Ruorwo sekarang sudah mengandung anak Xiaoye. Aku sebentar lagi jadi kakek. APA. Keluarga Lu, berani sekali kalian. Bagaimana bisa kalian membuatnya hamil? Apa kalian tahu berapa umurnya? Baru berapa tahun umurnya? Sepengetahuanku, anak itu baru 19 tahun. Kamu malah membuatnya hamil. Aku tidak bisa tidak curiga. Apa maksud Siye? Kau anggap dia apa? Alat untuk memperbanyak keturunan? Tidak, mana mungkin. Xiaoye benar-benar mencintai Ruorwo. Laoli, apa kamu peduli pada Ruorwo? Dia adalah menantuku. Apa hubungannya denganmu? Sepertinya tidak ada hubungannya, kan? Jangan-jangan. Lansi, anak kita masih hidup. Cenengla. Kali ini, aku pasti akan melindunginya. Kakek, sebelumnya di telepon kakek bilang. Berharap aku dan Ruorwo cepat menikah. Apa ada sesuatu yang terjadi? Sebenarnya, aku juga tidak yakin. Ayahmu si anak durhaka ini, tidak mau memberitahuku apa-apa. Tapi sejak dia pulang dari pesta ulang tahun keluarga Li, dia terlihat sangat gelisah. Sepertinya dia dan beberapa keluarga besar di ibu kota, semua sedang menyelidiki latar belakang Ruorwo. Lihatlah. Keluarga Qin, keluarga Song, keluarga Zhao, keluarga Li. Aku tidak mengerti kenapa. Mereka semua sedang menyelidiki Ruorwo. Aku tahu soal ini, akan kuselidiki. Bagian ini, suruh Ruorwo tinggal di rumah tua. Rumah tua masih aman. Oke, aku mengerti. Ruorwo. Aku pasti akan melindungimu. Membuatmu tetap polos, baik hati, dan bebas dari kekhawatiran. Wah, ini bagus. Xiao, apa kamu tidak merasa? 2 orang itu sedang melihat kita. Tidak mungkin, kamu salah lihat. Benarkah? Xiao, tiba-tiba aku merasa. Kamu sakit apa? Aku temani ke rumah sakit. Lihat belakang.
Kalian siapa? Kami ingin mengundang Nona Gu untuk berkunjung. Cepat minggir kalau tahu diri. Cepat lari Ruo-Ruo, jangan pedulikan aku. Siap. Cepat lari. Are you all? Kamu tidak apa-apa? Boss Lu. Urus mereka, aku antar Ruo-Ruo pulang dulu. Siap, jalan. Ruo-Ruo, ayo pergi. Ruo-Ruo, aku tidak apa-apa. Kamu pergi dulu. Boss Lu. Kami berdua cuma paparazzi, cuma memotret Nona Gu. Pacar kamu, cuma ambil beberapa foto saja. Anda menjikat kami di sini untuk APA? Paparazi. Kalian? Tentu saja. Sebaiknya kalian mengaku semua yang diketahui. Bos Lu mungkin bisa melepaskan kalian. Kalau tidak, jangan pergi dulu. Bos Lu ingin menangani 1-2 orang. Sangat mudah. Tidak ada yang menyuruh kami, bunuh atau apa, hidup kami tidak berharga. Hai, Kalau begitu bunuh saja semua, lalu potong kecil-kecil. Tenggelamkan ke laut untuk makanan hiu. siap. Jangan bunuh aku mengaku, diam. Bos Lu, kami adalah orang-orang dari putri kedua keluarga Li. Putri kedua mengutus kami untuk mengundang Guru Ruo ke rumah keluarga Li. Aku sudah mengatakan semua yang ku ketahui, mohon lepaskan aku. Putri kedua. Apa yang dia cari dari Ruo-Ruo? Tidak tahu. Paman, apakah kamu sibuk? Ruo-Ruo, ada apa? Bolehkah aku berbicara denganmu? Baik. Siapa 2 orang tadi itu? Mengapa mereka mengikutiku? Tenang Ruo-Ruo, aku di sini. Kamu tidak akan dalam bahaya apapun. Tapi aku juga sedang menyelidiki hal ini, jika ada hasilnya. Aku akan memberitahumu segera, oke? Oke, Anak baik. Putri kedua, orang yang sangat sibuk seperti kamu. Masih sempat menelepon aku? Tuan Lu, hampir mengambil alih seluruh keluarga Lu. Meskipun aku sangat sibuk. Aku harus menjaga hubungan dengan bos Lu, bukan? Sebenarnya, aku ingin menikah denganmu, sayangnya. Tuan Lu kurang jeli. Daya tarik putri kedua memang tak tertandingi. Hanya aku yang tidak beruntung menikmatinya. Lucie, hanya kamu yang berani. Berbicara seperti itu padaku, hanya kamu yang berani menolak lamaranku. Aku hanya tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kusukai. Semoga putri kedua memaklumi. Sudahlah, tidak usah membicarakan ini lagi. Aku meneleponmu hari ini untuk mengundangmu menghadiri acara amal yang kuselenggarakan. Kudengar kamu baru saja punya pacar baru dan sudah membawanya ke rumah tua keluarga Lu. Bukankah sebaiknya kamu membawanya keluar untuk diperkenalkan ke keluarga lainnya? Aku akan menanyainya, tapi jika dia tidak mau, aku tidak akan memaksanya. Tentu saja boleh. Tapi, jika dia nanti menjadi nyonya muda keluarga Lu, acara seperti ini sangat penting untuk dihadiri. Halo, Shenyan. Tolong hubungi asisten Pak Li. Aku ingin bertemu dengannya. Baik, Bos Lu. Masuk. Bos Lu, aku baru saja menghubungi. Dia adalah asisten Lie, tapi Lie sedang keluar negeri. Untuk urusan bisnis perusahaan, tidak ada waktu untuk bertemu denganmu. Sepertinya, sebelum acara amal, tidak bisa bertemu dengan Lie. Sementara ini, urusan ini ditunda dulu. Begini saja. Tolong carikan tempat yang cocok untuk melamar. Aku punya satu rencana. Kamu yang urus, ingat untuk dekorasinya romantis dan indah. Bos Lu, apakah ini rencana untuk melamar Nona Gu? Nah, ini rahasia. Ya. Om, kamu baru-baru ini mau ikut.
acara amal, ya? Iya, kenapa? Aku cuma mau tanya, kamu mau pakai apa nanti? Bagaimana kalau aku siapkan dulu untukmu? Pakai apa? Kamu mau ikut denganku, ya? Aku dengar Liu Xingcheng juga akan hadir di acara itu, jadi, Om, bisa bawa aku ikut? Kamu suka Liu Xingcheng? Iya, aku sudah nonton banyak drama yang dia mainkan, dan dia tampan. Sampai segitunya? Om, kamu orang yang paling tampan yang pernah aku lihat. Aku kan penggemar drama Liu Xingcheng. Belum pernah lihat langsung, jadi pengen lihat, boleh? Baiklah, aku bawa kamu. Om. Kalau begitu, aku tidak ganggu kamu kerja ya. Nona Li, orang yang kamu tunggu sudah datang. Benarkah? Dia di mana sekarang? Dia bersama Bos Lu. Di ruang VIP yang disiapkan untuk keluarga Lu. Barang-barang di ruang istirahat itu, tenang, sudah aku siapkan. Baik, pergilah. Bos Lu, tidak ada barang berbahaya. Yakin tidak ada? Kamu cari apa sih? Tidak apa-apa, ayo pergi. Apa ada hubungannya dengan orang yang mengikutiku di mall waktu itu? Aku jadi sasaran orang jahat lagi? Bukan? Jangan overthinking, kita istirahat dulu sebentar. Nanti kita nonton pertunjukan mereka bersama. Ada pertunjukan Liu Xingcheng? Sie, kamu cemburu? Ngapain lihat dia? Bukannya katanya dia tidak lebih tampan dariku? Lihat baik-baik. Sie, kamu yang paling ganteng dan baik. Aku paling suka sama kamu. Tuan Li, Guru Ruo datang ke acara amal. Tapi Bos Lu sudah atur semuanya, sekarang nona kedua. Tidak bisa mendekati Guru Ruo, awasi dia. Lindungi anak itu, apapun yang terjadi. Harus jamin keselamatannya. Cia, belum pasti anakmu, tapi apapun itu. Dia anak yang tidak bersalah, jangan sampai terlibat. Siap. Oke, tahu. Ruo, aku ada urusan sebentar. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Oke, aku tunggu di sini. Cepat balik ya. Oke. Sie. Siapa kamu? Kok bisa masuk? Kamu itu Guru Ruo. Hakai muka. Genit gini jadi merayu Bos Lu? Jaga mulutmu. Aku dan Om bukan. Seperti yang kamu pikirkan. Diam. Kalau bukan karena kamu, yang di samping Bos Lu pasti aku. Kalau kamu tidak ikut campur, aku sudah jadi istri keluarga Lu. Pasti ada salah paham. Kamu. Karena kamu, dia mestinya suka sama aku. Aku tadinya artis terkenal. Semua salah kamu. Aku akan hancurkan kamu, bikin kamu menderita. Sie. Guru Ruo, aku bunuh kamu. Om Su Kin Sue. Yang masuk ruang istirahat tadi. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang mau jahat sama aku? Apa? Masa sih, Om? Aku bukan anak kandung mereka.
Kamu salah dengar deh. Aku cuma nebak-nebak. Makanya sebelumnya tidak bilang. Belum tentu benar. Ruo-Ruo, kamu tidak apa-apa? Aku kira. Aku dengar. Aku bukan anak kandung, pasti akan sedih. Tapi sekarang, aku malah merasa lega. Dulu, aku kira mereka jijik dan benci sama aku. Karena aku perempuan. Tapi sekarang dikatakan aku bukan anak kandung mereka. Maka semuanya bisa dijelaskan. Nona 2, hasilnya sudah keluar. Bukan hubungan ayah dan anak. Bagaimana mungkin? Nona 2, proses pemeriksaan kami sangat ketat. Hasilnya benar. Nona 2, aku baru saja memeriksa di ruangan saat itu. Ada wanita lain bernama Su Qingsue. Bawa dia ke sini, periksa lagi. Baik. Ini adalah Nona 2. Halo Nona 2, aku Su Qingsue. Su Qingsue ini mirip sedikit dengan Guru Ruo. Usianya juga hampir sama. Periksa. Baik. Nona Su, kami sekarang membutuhkan sedikit darahmu untuk melakukan pemeriksaan. Untuk apa darahku? Tunggu hasilnya keluar, kamu akan tahu. Tenang, ini tidak merugikanmu. Jika aku patuh, mungkin Nona 2 akan memandangku berbeda. Asalkan bisa mendapatkan perhatian Nona 2, aku bisa bangkit kembali. Baik. Keluarga Li, orang terkaya di kota ini, diduga menemukan anak kandung yang hilang. Kakak tetua Li sangat lembut dan baik hati. Su Qingsue sangat beruntung. Bisa memiliki ayah seperti itu. Ruo-Ruo, lihat apa? Sangat terpesona. Xie, lihat di sini dikatakan. Su Qingsue adalah putri keluarga Li yang hilang. Di trending dikatakan, ini dikonfirmasi langsung oleh Nona 2 Li. Apakah ini benar? Tuan Li masih di luar negeri. Nona 2 tidak berhak mengakui anak perempuan untuknya. Apa? Ngomong-ngomong, sebelumnya kamu bilang belum pernah makan makanan Prancis, kan? Aku sudah memesan restoran, kita pergi hari ini. Xie, kamu yang terbaik. Ayo. Ruo-Ruo, lihat, ada yang ingin kamu makan? Nona, mohon pergi. Bos kami, Lu, dan Nyonya Gadis kawan mendekat. Saat sedang makan. Kalian tahu siapa aku? Berani menghalangiku. Dia cepat masuk peran. Guru Ruo, jangan terlalu sombong. Aku adalah putri keluarga Li, sedangkan kamu hanya seorang gadis biasa. Bagaimana bisa dibandingkan denganku? Ayam hutan tetaplah ayam hutan, jangan bermimpi jadi phoenix. Karena kamu tidak pantas. Apa katamu? Bos Lu. Hanya yang diakui langsung oleh kakek Li. Yang bisa jadi putri sejati keluarga Li. Kamu belum, jadi jangan berani-berani di sini. Atau aku tidak akan sungkan. Ruo-Ruo, ayo pergi. Bibi. Ada apa, Siner? Guru Ruo itu terlalu sombong. Dia cuma rakyat biasa. Mana pantas dengan Bos Lu? Siner, jangan karena kamu anak keluarga Li, lalu seenaknya menyinggung Lucie. Jangan kira hanya kamu. Aku saja tidak berani sembarangan menyinggungnya. Kalau kamu ingin bertahan di keluarga Li, berdiri tegak. Aku sarankan kamu patuh. Kalau tidak, konsekuensinya tidak bisa kamu tanggung. Ya, aku akan patuh, pasti mendengarmu. Bagus. Wajah Keselani lukas sekali. Sangat lucu. Tidak tahu bagaimana penampilan bayi nanti. Kamu dan Bos Lu sama-sama tampan cantik. Pasti bayinya juga sangat cantik. Cocok pakai apa saja. Kakak. Kenapa kamu di sini, Kak? Keluarga sudah lama mencarimu. Kamu tahu tidak? Ayo pulang bersamaku. Ibu sudah tidak marah lagi. Dia sadar sebelumnya. Terlalu keras padamu. Kami pasti akan baik padamu nanti. Ayo cepat ikut aku. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Guru Ruo, sudah beberapa bulan. Kamu masih marah pada orang tua? Sebenarnya mereka sangat khawatir. Kami hanya tidak punya kontakmu saja. Kamu menikah dengan siapapun, tetap butuh keluarga.
Baik, kalau hari ini ketemu, ikut aku. Untuk tes DNA. Apa katamu? Aku bilang, ikut aku untuk tes DNA. Kita kan kakak adik, buat apa tes DNA? Kamu dengar omongan siapa di luar? Aku hanya mau bicara ini. Kalau mau, ikut. Kalau tidak, jangan ikuti aku. Pergi. Tunggu, tes DNA kan? Aku mau. Kakak, Guru Orwell. Orang tua salah pun, mereka sudah membesarkanmu. Kamu tidak boleh memperlakukan mereka seperti ini. Who are you, oh? Baik, terima kasih. Kamu lihat jelas, aku tidak punya hubungan keluarga dengan kalian. Urusan keluarga kalian seharusnya tidak perlu melibatkanku lagi, kan? Ini pasti palsu, bagaimana mungkin kita berdua? You can start your account. Ini pasti ulah keluarga lu. Agar kamu tidak pulang, mereka mencoba memecah belah kita. Ini laporan palsu yang mereka buat. Keluarga lu memecah belah kalian. Keluarga lu hanya menganggapmu seperti sampah. Aku beritahu kamu. Kalau kamu berani mendekati Ruoro lagi, aku pastikan seluruh keluargamu tidak akan tenang. Kamu kenapa datang? Ayo pulang. Ada apa, Ruo-Ruo? Lelah. Sekarang aku akhirnya bisa memastikan, mereka benar-benar bukan keluargaku. Dulu kupikir, karena aku perempuan, jadi orang tua tidak menyukaiku. Tapi sekarang, aku mengerti alasannya, sepertinya tidak sesedih yang kubayangkan. Mulai sekarang, aku dan mereka benar-benar tidak ada hubungan lagi. Kita akan menjalani hidup kita dengan baik. Jangan sedih untuk orang yang tidak layak. Mulai hari ini, aku dan bayi-bayi akan menemanimu. MM. Halo Sie, kamu di mana? Aku tidak melihatmu. Ruo-Ruo, lihat ke depan, ada tangga putar. Naik ke sini dan kamu akan melihatku, aku menunggu di sini. Baik. Bodoh sekali, ini saja tidak bisa menemukan. Aku pintar, tahu. Om, kamu memanggilku bilang ada hal penting, apa itu? Hal penting apa? Ikut aku. Ruo-Ruo, meski kita belum lama kenal, tapi sepertinya 30 tahun ini aku belum pernah merasakan kehangatan seperti ini. Karena kehadiranmu, hidupku menjadi penuh warna. Aku selalu menantikan pulang setiap hari. Menantikan kejutan darimu. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Aku tidak bisa memberimu dunia. Tapi aku bisa memberimu duniaku. Menikahlah denganku, ya? Guru Ruo, aku mencintaimu. Kamu mau menikah denganku? Aku mau. Lucie. Aku mau memberikan seluruh duniaku padamu. Lucie, terima kasih. Terima kasih telah memberiku dan bayi kita sebuah keluarga yang utuh. Sekarang kamu sudah melamar, jangan sampai menyesal. Aku akan terus menempel padamu. Mengikatmu. Lucie, cepat sekali. Bisa-bisanya melamar Sin Er. Lanshi, putri kita sekarang hidup dengan baik. Sayangnya, aku belum bisa membawanya pulang untuk diakui. Tuan Li, ada kabar dari rumah sakit, ayah sedang sakit parah. Apa?
Bagaimana? Ayah baru saja minum obat, sudah tidur. Kondisi kesehatannya sangat buruk, harap Tuan Li. Dan adik perempuan bersiap mental. Baik, sudah tahu. Kakak, Siner ada di sini bersamaku. Aku tahu, kamu sangat sibuk sejak pulang ke Indonesia. Belum sempat menemuinya, kan? Bagaimana kalau aku aturkan kalian bertemu? Kapan kamu? Bisa? Bertemu apa? Yunfei, aku tahu apa yang kamu inginkan, tapi cara kamu terlalu tidak bermoral. Putriku sudah meninggal 19 tahun yang lalu. Kakak, kamu benar-benar tidak ingin menemuinya? Dia sangat ingin bertemu denganmu, ayahnya. Sekarang dia sangat bergantung padaku, tidak mau berpisah denganku. Kalau tidak, sudah lama aku mengantarnya untuk bersamamu, bukan? Sudah kubilang, putriku sudah meninggal. Baik. Kalau kakak bilang bukan, aku bantu menyelesaikannya. Li Yunfei, sejak kapan kamu menjadi sadis seperti ini? Kenapa kamu begitu emosi? Ini hanya orang yang tidak penting. Li Yunfei, dia hanya orang yang tidak bersalah. Kenapa kamu lepakin dia? Aku hanya merasa kita harus bicara baik-baik. Lagi pula ayah sedang sakit parah, beberapa hal perlu dipersiapkan. Benar, kan? Kamu sebagai anak tertua keluarga Li. Purely. Kalau kamu tidak mau bicara denganku, Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sayang sekali Siner dia. Baik, aku ikut denganmu. Xiao, kamu atur saja malam ini. Pecat semua pelayan. Ayah, ada apa? Li Yunting akan datang malam ini. Kakek Li datang. Apakah kita perlu menghindar dulu? Tidak perlu, mereka datang kali ini untuk membahas pernikahan Xiao Yi dan Ruorwa. Apa hubungannya pernikahan Xiaoye dengan anak sulung? Jangan-jangan, ini berkaitan dengan Ruoruo? Ruoruo sebelumnya sudah melakukan tes DNA. Dia bukan putri yang hilang dari keluarga Li. Ruorwa adalah putriku. Aku datang hari ini, pasti kalian sudah bisa menebak. Kalau begitu, aku akan langsung bicara. Kilyarli, putri yang diakui itu, sebenarnya, adalah akal-akalanku untuk melindungi Ruorwa. Akilah ayah tentang Ruorwa. Hari ini aku datang, sebagai ayah Ruorwa, untuk bertemu dengan kalian. Masalah si melamar Ruorwa. Sudah ku ketahui. Kalian ingin membawanya masuk ke keluarga Lu, bukan? Harusnya minta izinku dulu, Lau Li. Langsung saja bicara, silakan duduk. Baik, kalau begitu aku akan menyampaikan syaratku. Ruorwo menikah masuk ke keluarga Lu. Aku mau 10% saham grup Lu. Untuk RUO. Bagaimana? Setuju? setuju. Aku berikan 15% saham grup Lu. Untuk Ruorwo, jaminan hidupnya di masa depan. Meskipun kamu adalah penerus keluarga Lu, 15% saham ini, jika diberikan ke Ruorwo, maka nanti, mereka kalian berdua bermusuhan. Kamu mungkin kehilangan kendali atas grup Lu. Lucia, nanti kamu akan berada di bawah kendalinya. Tidak masalah, saham itu bukan apa-apa. Bagiku, hanya Ruorwo yang paling berharga. Bagiku, hanya Ruorwo yang paling berharga. Putriku sendiri belum sempat kujaga. Sudah menjadi milik orang lain. Ini hadiah pernikahan untuk kalian. Tolong sampaikan kepada Ruorwo. Ini adalah barang ibunya, seharusnya memang miliknya. Kakek Li. Kalau ada yang perlu saya lakukan, silakan bilang saja. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya ingin bertemu dengannya. Sekarang belum saatnya bertemu, menurutmu? Saya hanya ingin melihatnya, meskipun mendengar suaranya saja juga boleh. Saya pikir jika Ruorwo tahu, dia pasti mau. Paman, kamu ada urusan mendadak jadi pergi tanpa membangunkan aku? Sie, kenapa diam? Tidak nyaman bicara. Tidak, kamu lapar tidak? Bayi tidak rewel kan? Mereka rewel, tadi tidak tahu yang mana. Tiba-tiba menendangku. Tendangannya keras tidak? Kamu sakit tidak? Aku catat semuanya. Nanti setelah mereka lahir, aku akan pukul mereka. Aku tidak tega memukul mereka.
Aku baik-baik saja, tidak sakit. Kamu juga tidak boleh memukul mereka. Baik, dengar katamu. Kenapa? Ngantuk? Kalau ngantuk tidur saja, tidak perlu tunggu aku. Dadah. Ruo, dia tahu tidak. Dia bukan anak keluargaku. Ruo, sudah tahu. Apakah dia pernah bilang ingin mencari orang tua kandungnya? Aku tanya tentang pikiran dia mengenai orang tua kandungnya. Dia sangat takut. Dia takut orang tuanya tidak menyukainya sampai membuangnya. Kakek Li, Xiao, cepat panggil dokter. Cepat. Jangan, obat ada di saku. Tidak apa-apa. Penyakit lama. Kamu akhir-akhir ini terlalu lelah ya? Jaga kesehatan. Tenang saja, kakek. Aku akan jaga. Kakek Li, kamu harus jaga kesehatan. Ruo suka menangis. Dan juga lembut hati. Aku akan jaga kesehatan. Nanti kalau ada waktu, aku akan mengakui Ruo. Selama ini, tolong jaga Ruo untukku. Tenang saja. Baik. Berita utama hari ini, Presiden Grup Lucia hari ini mengumumkan secara resmi bahwa ia telah menikah dengan Guru Ruo. Langkah ini menimbulkan berbagai spekulasi. Guo Dasar ayam kampung, berani beraninya bersing dan gangku untuk merebut Lucia. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Mesuklah. Bibi, aku ingin meminta bantuanmu, boleh? APA, bantu aku menghajar seseorang yang tidak menghormatiku. Siapa? Guo. Kakak laki-laki bersikap dingin terhadap Su Qingsui, tetapi justru dekat dengan keluarga Lu. Ini kesempatan bagus untuk menguji Sikapnya terhadap Su Qingsui dan Guo. Baik, Bibi setuju membantumu. Terima kasih, Bibi. Kalian siapa? Hei, Ruo. Apa yang kalian inginkan? Ada yang membayar kami untuk menyingkirkanmu. Kami hanya menjelaskan tugas. Jangan salahkan kami. Kakak, ngapain banyak bicara? Ayo cepat selesaikan. Paman, kamu datang. Ruo. Maafkan aku. Membuatmu terluka. Aku baik-baik saja, Bai juga baik-baik saja. Bagaimana kondisi Ruo? Tuan Li, dia tidak terluka, hanya sedikit terkejut. Perlu istirahat. Siakarlah, ini semua karena kelalaianku. Membuat Yun Fei curiga terhadap identitas Su Qingsui. Dia mulai meragukan. Orang yang kukirim kembali mengatakan bahwa semua ini adalah rencananya dengan memanfaatkan identitas Su Qingsui. Tujuannya hanya satu, yaitu mengujiku. Apakah melindungi Su Qingsui atau melindungi Ruo? Lalu, apa rencanamu selanjutnya?
Karena tidak bisa disembunyikan lagi identitas Ruoruo, maka lebih baik diungkapkan saja. Langsung umumkan identitas Ruoruo. Kamu sudah pulang. Ada masalah sulit? Aku lihat kamu tidak bahagia. Ruoruo, ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Sebenarnya kamu adalah putri sejati keluarga Li. Apa? Putri keluarga Li yang hilang? Bukan Su King Sue? Itu semua hanya taktik sementara. Persaingan internal keluarga Li sangat parah, kakek Li ingin melindungimu. Makanya dia memanfaatkan Su King Sue untuk mengecoh orang lain. Tapi tidak disangka, dia malah berani menyakitimu. Ditambah lagi kondisi kakek Li semakin kritis. Mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Makanya dia ingin mengakui kamu kembali. Kamu ingin bertemu ayah dan kakekmu? Em. Ruoruo. Maaf, aku agak gugup. Gak apa-apa, ada aku di sini. Tuan muda. Ada yang terluka? Tidak. Maaf. Aku mungkin terlalu terburu-buru. Gak apa-apa. Kakek Li, masuklah. Kakek Li. Xiner. Anakku. Ruo. Boleh aku memanggilmu seperti ini? Ayah, Ya. Ruo, ayah akan segera membawamu pulang. Masuklah, bicara di dalam. Tadi jantung kakek tiba-tiba berhenti, dokter sudah masuk untuk menanganinya. Apa? Ruo, kamu ingin bertemu kakek? Nanti mungkin sudah tidak ada kesempatan lagi. Kakek Li, pergi sekarang mungkin berbahaya. aku akan ikut denganmu. Ruoruo. Aku juga ingin bertemu kakek. Aku ikut denganmu. Baik, ikut aku. Kakek sudah sadar, tapi kata dokter. Hanya sebentar saja, tadi dia sangat ingin mencarimu. Ayah, katakanlah apa yang ingin kau sampaikan padaku. Sudah 20 tahun, lepaskanlah. Jangan menyiksa dirimu lagi. Keluarga Liku serahkan padamu, ayah. Tenang, keluarga ini tidak akan kekal. Lepaskan saja. Aku akan pergi mencari Sin kamu tenang saja. Nanti, aku akan merawatnya dengan baik. Ayah. Sin masih hidup, dia tidak mati. Xiner. Buka matamu lihat Sin Kakek, aku cucumu, bangunlah. benar-benar kembali. Kakek jangan pergi. Ayah, Kakek, bangunlah. Kakek, aku baru saja bertemu denganmu. ayah, Lihat aku. Sie, bawa Ruo pulang istirahat dulu. Kakek, bangunlah.
Katakan, apakah semua ini benar? Ruo-ruo. Benar. Lalu, apakah kakek benar-benar pergi? Lahir, tua, sakit, mati. Semua orang akan mengalaminya. Kita tidak bisa mengubah apapun. Ayah, aku terlambat datang. Kakak, kamu yang terakhir bertemu ayah. Bisakah kamu ceritakan apa yang ayah pesan sebelum meninggal? Atau jika ada rekaman saat itu, kamu bisa putarkan untukku. Sebelum pergi, ayah menyerahkan keluarga Li padaku. Menyerahkan padamu? Bagaimana mungkin ayah menyerahkan padamu? Aku tidak peduli, aku ingin lihat rekaman. Jika tidak ada rekaman, Aku tidak akan percaya. Percaya atau tidak, karena aku sudah menerima tanggung jawab ini. Aku akan bertanggung jawab untuk semua anggota keluarga Li. Kakak, mengatakan hal ini sekarang masih terlalu dini. Menurutmu, apakah kamu cocok menjadi pemimpin? Dibandingkan kekayaan, kakak seharusnya lebih peduli pada anakmu sendiri. King Sue tidak ingin kamu bersaing denganku. Kamu tidak akan membuat anakmu sedih, kan? Kamu selama ini mendekati Su King Sue. Hanya untuk ini. Kamu ingin menggunakan Su King Sue untuk mengancamku. Yun Fei, memiliki ambisi bukanlah hal buruk, tapi caramu bertindak terlalu agresif dan ekstrim. Ayah pernah berkata, kamu cocok untuk posisi tinggi, tapi tidak cocok menjadi penerus keluarga Li karena kamu tidak bisa mengendalikan diri. Keluarga Li akan hancur di tanganmu. ayah sudah meninggal, kau tidak bisa lagi menggunakannya untuk menekanku. Sekarang aku hanya ingin jawabanmu. Untuk menekanku. Sekarang aku hanya ingin jawabanmu. Aku tidak akan mendukungmu, juga tidak akan menyerahkan keluarga Li padamu. Baik, maksud kakak adalah ingin bertarung sampai akhir denganku? Aku ingatkan, kau bahkan tidak bisa melindungi anak kandungmu sendiri. Kau sudah mencarinya selama 20 tahun. Apa kau tidak peduli padanya? Apa kau tidak peduli padanya? Sudah kukatakan. Su Qing Shue bukan anakku. Tidak mungkin, Diana tidak mungkin salah. Semua tes aku lihat sendiri. Aku lihat sendiri. Mungkinkah itu Guru Ruo? Yun Fei. Kau ingin keluarga Li, aku tidak keberatan. Baik pria maupun wanita, memiliki ambisi bukanlah hal buruk. TAPI. Kau seharusnya tidak menggunakan Sin Er untuk mengancamku. Sin Er adalah anakku, juga keponakanmu. Bagaimana bisa kau tega melakukannya? Jadi, kau sudah menyusun rencana dari awal. Tidak, bukan hanya kau. Tapi juga keluarga Lu. Jadi Lucie menikahi Guru Ruo. Apa juga ada hubungannya denganmu? Baiklah. Kau pikir dengan begini kau bisa tenang? Sepertinya, kau masih memilih jalan ini. Aku sangat mengagumi kakak. Sampai sekarang masih bisa tenang. Mungkinkah kau masih punya kartu as lain? Tentu ada. Yaitu aku. Lucy Yi, kau berani datang ke sini? Aku tidak tahu, kalian sudah berkomplot sejak lama. Tapi sekarang, tempat ini sudah dikendalikan oleh orang-orangku. Kalian pikir masih bisa membalikkan keadaan? Orang-orangmu? Sekarang di sini, hanya ada orang-orangku. Bagaimana mungkin? Kau. Selama beberapa bulan ini, aku bekerja sama dengan kakek Li untuk menghancurkan kekuatanmu. Nona kedua, menyerahlah. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Jika aku tidak bisa memilikinya, aku akan menghancurkannya. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sie, kau tidak apa-apa? Jangan menakutiku, Sie. Ruo-ruo, kamu kenapa? Sie, perutku sakit sekali. Ruo-ruo, jangan takut. Ayo di sini. Cepat bawa dokter ke sini.
Sie. Kamu jangan sampai kenapa-napa. Aku baik-baik saja. Semangat.